Assalamualaikum teman-teman. Pentingnya kita memiliki ketahanan pangan, yaitu kita harus bisa menanam atau memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita atau di rumah kita. Berikut ini saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana saya memiliki satu ketahanan pangan sehingga saya tidak perlu harus mengeluarkan budget yang besar untuk hanya urusan makanan. Teman-teman, ini di belakang rumah saya. Kalau ini hobi lah ya, tapi kalian coba lihat ke sini. Kita punya namanya pohon pisang. Ini pisang raja. Di bawah itu juga ada pohon cabai, terus ada juga pohon serai. Kalau kalian kesini, itu ada pohon mangga, walaupun nggak lagi musim, tapi nanti kalau pas musim mangga, saya akan mangga, tidak perlu beli mangga. Terus kita juga punya pohon nangka, ya, nangka dak atau cempedak. Ini walaupun pohonnya kecil, tapi memang buahnya tuh sangat ugal-ugalan gitu loh. Dia obesitas banget untuk buahnya, walaupun memang pohonnya juga masih kecil. Tapi setidaknya kalau cuma urusan makan nangka, ya kita nggak harus beli. Kita sudah terpenuhi urusan buah masalah nangka. Nah teman-teman, kita akan coba masuk ke kebun saya yang kecil, ukurannya sekitar 12 kali 12. Tapi saya memiliki banyak sekali pohon-pohon buah. Di sana juga ada kandang ayam, di sana juga ada kolam ikan. Pokoknya kalian coba lihat ke sini, semoga kalian juga bisa meniru lah, tidak harus yang luas banget punya kebun luas ya. Kita masuk, kita ada pohon durian. Walaupun memang pohon durian ini baru usia sekitar 1 tahun lebih, tapi setidaknya 2 tahun lagi saya akan makan durian yang tidak perlu beli. Kita ke sini teman-teman, itu tempat nongkrong saya di sana. Ini ada pohon lengkeng ya, sudah posisinya sih memang planter bag, tapi ya untuk wilayah sini aja, kalian nggak usah pesen-pesen deh. Teman-teman, nih di sana tuh ada yang namanya pohon sirkaya. Saya pernah bikin videonya kalau lagi pas berbuah. Saya sudah pernah bikin videonya. Kalian lihat tuh video yang ini nih, itu pohonnya tuh semakin besar nanti buahnya semakin banyak. Sebelahnya ini ada mame sapote. Walaupun belum berbuah, tapi setidaknya nggak lama lagi saya akan makan buah mame sapote yang juga tidak perlu beli. Kita geser ke sini. Oh ya nih teman-teman, kita juga ada yang namanya setup atau madu ya. Tuh, ini tawonnya. Ini di dalam ada madunya. Jadi kalau untuk makan madu yang asli, madu yang murni, bukan asli ya, yang murni, kita nggak harus beli madu juga karena kita juga punya setup tawon. Videonya juga ada di sini ya, bagaimana kita bisa memiliki setup tawon atau punya madu di rumah kita. Teman-teman, kita ada lengkeng juga di sini teman-teman. Nah, lengkeng ini nanti insya Allah tahun depan sudah berbuah, saya treatment. Nah, walaupun cuma sedikit, kita juga punya yang namanya talas. Ini daunnya bisa dibuat jadi buntil, kalau kalian tahu sayur buntil, atau juga bisa dibuat sayur terserah lodeh, atau namanya sayur lodeh. Walaupun sedikit-sedikit, kita juga punya yang namanya terong. Jadi kalau cuma urusan terong, sayur mayur, baik yang ungu maupun yang hijau, ya nggak usah beli. Kita tinggal potong aja, kita bisa masak, dibikin sayur terserah lodeh. Kita juga ada pohon salam ya. Pohon salam ini adalah pohon yang mengandung keselamatan. Di samping buahnya itu bisa menjadi campuran makanan atau penyedap rasa makanan, tapi dia juga akan menarik hama-hama yang ada di sini untuk lebih betah di sini, sehingga pohon-pohon yang lain akan lebih terkendali secara hama. Nah, di bawahnya ini kita punya kolam kecil. Ini kolam lele. Biasanya kalau misalnya terpaksa, kalau kalian nggak punya kolamnya, mungkin kalian beli hidup, kalian bisa taruh di kolam kecil ini minimal untuk menetralisir, karena kita nggak tahu kolam orang itu makanannya apa, apakah dia pakai bahan-bahan yang memang mengandung residu kimia atau enggak. Tapi setidaknya ketika kita taruh di sini dia ternetralisir. Tapi syukur-syukur kalian memang pelihara lele, gampang nih. Ini berkecil begini, lelenya banyak loh. Tuh, udah mulai banyak kan tuh, berbel tuh, berak tuh lelenya tuh. Itu lele, kita tinggal serok aja, kita sudah terpenuhi kebutuhan protein kita yaitu dari lele. Nah, kita akan geser ke sini dikit teman-teman. Ini ada, saya punya namanya alpokat. Ini baru buah pertama ya. Dia usia sekitar kurang lebih antara ya 2,5 tahunan dari saya tanam. Ternyata sudah berbuah ya, karena mungkin buah pertama, jadi mungkin masih belum begitu bagus, tapi ya lumayan bagus. Namanya alpukat SWY. Dia termasuk alpukat juara loh untuk kontes pemenang. Namanya SWY. Ada sekitar mungkin baru 3 buah nih. Mungkin kamera bisa lebih mendekat ya, saya akan kasih lihat tuh. Ini dia SW-nya tuh ya. Bodinya bagus, besar. Ini dia satu ada lagi. Dan dia ciri-cirinya tuh kalau sudah tua maka kulitnya akan memerah ya. Jadi kalau kulitnya belum memerah berarti dia belum tua. Alpukat yang lain tidak bisa begitu. Kelebihannya SWY di samping mentega, rasanya juga enak, mantap. Tapi dia kalau sudah tua dia akan memerah warnanya, itu tidak ada hijaunya. Nah itu baru kita bisa potong, kita bisa petik, kita bisa konsumsi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan protein kita, ya kita pelihara ayam. Walaupun kandangnya kecil, isinya banyak. Nah tuh, ini pohon ayamnya tuh ya. Tuh ada indukan juga,
ada jago, ada babon, ada anak-anak, terus begitu. Jadi kita bisa ambil untuk kita konsumsi. Maka kebutuhan protein kita pun sudah terpenuhi dari kita memelihara ayam. Kita geser ke sini, masih ada alpukat. Kita ada alpukat 2 ya, SWY. Ini adalah aligator, belum berbuah ya, mungkin ya setengah tahun lagi insya Allah sudah berbuah. Ini adalah alpukat Mickey, tapi dia sudah berbuah, walaupun memang buah pertama belum banyak juga, tapi lumayan lah. Mungkin harus jongkok nih. Oh, ini ya, mungkin dari sini ya. Ini dia buahnya nih, ya. Jadi untuk memakan alpukat Mickey, kita sudah tinggal petik aja. Banyak insya Allah buahnya nih, ada puluhan nih di sini tersebar. Dan pohonnya itu dibuat memang tidak besar tinggi karena kita selalu pruning. Jadi besarannya ya segini-segini aja. Nanti dia akan berbuah terus seperti ini. Tapi nanti banyak. Kita juga punya yang namanya sawo jumbo ya. Ini sudah keluar bunga buah-buahnya ya. Memang belum besar. Tapi yang jelas kurang lebih beberapa bulan ke depan saya akan makan sawo jumbo ini. Ini sudah pada berbuah semuanya. Cukup bagus ini. Lebat di mana-mana ada buahnya tuh. Di setiap pucuk tuh ada buah-buahnya. Inilah yang namanya sawo jumbo. Kalau cuma makan sawo jumbo, yang ngapain juga harus beli kalau kita punya pohonnya. Sempit-sempit nggak ada masalah teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Kita juga punya ada alpukat bagus juga, namanya alpukat Ziegers. Maka kita tanam karena memang bagus, walaupun ada lahan sempit. Kita geser ke sini, kita punya pete teman-teman. Ya, kita punya pete. Walaupun tidak besar, tapi saya pastikan dia tidak akan besar, tapi dia akan berbuah. Oke, ya ini. Oke, mungkin kita akan geser ke sini dulu teman-teman. Kita ada yang namanya jeruk lemon California. Nih ya, lemon California. Buahnya banyak banget itu. Jadi kalau orang kampung sini sekitar saya butuh jeruk lemon, minta pasti saya kasih karena emang banyak. Karena emang banyak. Ini saking banyaknya sampai nggak bisa nahan ini. Jadi saking beratnya ini. Jadi pada geletakan ini di tanah nih. Karena emang begitu lebatnya nih si jeruk California. Dan kalau jeruk California ini kegunaannya banyak sekali. Salah satunya juga bisa saya pakai untuk obat-obatan untuk mengendalikan beberapa hama-hama serangga. Caranya seperti apa? Nanti akan saya tunjukin di video yang lain. Di sebelahnya jeruk California, kita juga ada jeruk siam atau untuk buah. Ini si buah. Kalau California atau lemon California itu kan asam banget ya kan, tidak bisa dikonsumsi. Tapi untuk penyegar-penyegar saja. Kalau ini betul-betul yang memang nanti manis enak dimakan. Jadi untuk cuma pengen makan jeruk, ya ngapain juga beli kalau kita punya pohonnya. Geser ke sini dikit aja nih dulu nih, kelewatan tadi nih ya. Kita punya namanya lengkeng merah teman-teman. Pohonnya kecil, tapi kembangnya tuh merotok. Nih, yang sudah pada ada kelihatan ya. Ini namanya lengkeng merah tuh. Lengkeng tapi warnanya merah tuh ya, kelihatan ya tuh. Lengkeng merah. Pengen lengkeng merah kau beli, tanam lah, ya kan? Kita geser dikit lagi ke sini, kita juga punya yang namanya jambu kristal. Jambu kristal itu gampang sekali teman-teman, dicangkok gampang, diperbanyak gampang. Satu pohon ini saya bisa jadikan ratusan pohon kalau saya mau, tinggal dicangkok aja. Kalau kalian mau ya, caranya cangkok. Gimana caranya cangkok untuk jambu kristal? Saya akan buatkan video kapan-kapan ya. Nah, ini ada 2 pohon teman-teman. Pohon itu agak besar, ini pohon yang kecilnya nih sebenarnya. Pun walaupun kecil segini namanya buah jambu kristal itu gampang sekali. Dia akan selalu berbuah. Ini dia nih. Oke lah, saya petik aja ya. Bahwasanya ini memang betul-betul jambu kristal. Kita di sini tidak ada yang pakai chemical untuk pupuk. Kita semuanya organik teman-teman. Jadi aman aja, kita langsung konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kristal rasanya manis sekali. Teman-teman, kita geser ke sini. Kita juga ada yang namanya ini ya teman-teman. Ini daun melinjo ya. Daun melinjo saya banyak banget tuh untuk pagar pembatas. Tuh daun melinjo semuanya. Ini untuk sayur-sayuran. Ngapain juga harus beli? Kita tanam, kita akan memiliki ketahanan pangan untuk cuman sayur daun melinjo ini seumur hidup. Nggak akan mati. Petikin aja terus, nggak akan mati. Sepanjang-panjang pagar saya kasih. Sebelah sini saya kasih daun melinjo. Itu juga di daun singkong teman-teman. Kalian mau makan daun singkong mesti ke warung Padang. Ngapain kalau kita tanam aja, kita rebus, enak. Daun singkong dicampur 1 daun lagi, dicampur daun paya, nanti nggak pahit daun payanya. Saya bikin videonya setelah ini. Daun singkong, daun satunya lagi apa belum saya kasih tahu, dan daun paya direbus bareng-bareng. Daun pepayanya nggak akan pahit. Nah, masih berubah sayuran.
Di pojok sini tuh ada kembang turi, kelihatan nggak dari sini tuh? Tuh kembang turi. Itu kalau kita masak, mau ditumis, mau dibikin pecel atau gado-gado, enaknya itu nggak ketulungan. Ampun-ampunan dah pokoknya. Oke teman-teman, kita mungkin geser ke sini dikit dah. Saya tuh nggak bisa kalau nggak ada pepaya. Jadi saya walaupun pepayanya tuh yang di sana udah saya tebang, saya akan ada susulan lagi pepaya. Pepaya saya tuh pasti bagus-bagus teman-teman. Dan sangat bermanfaat juga pepaya. Daunnya biar nanti nggak pahit, saya bikin videonya nanti. Saya juga sering bikin pohon kelapa genjah entok. Nih saya kasih tahu genjah entok saya ya. Umurnya 2,5 tahun, dia sudah pertama kali belajar berbuah. Itu kalau metik itu jongkok, jangankan manjat, jongkok nih. Lebih tinggi betis saya daripada kelapanya tuh. Lebih tinggi betis saya. Tuh. Ini kelapa genjah entok Kebumen asli ya nih. Baru mulai berbuah. Sudah belajar berbuah, ini sudah full melingkar 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 manggar yang sudah siap berbuah. Dan kalau kita mau, kita bisa iris untuk pembuatan nira gula. Nah, di sana teman-teman, saya masih ada pohon lagi, di satu lagi. Mungkin nanti akan saya iris manggarnya untuk nira gula, sehingga kita bisa produksi gula merah sendiri, nggak usah beli. Nah, ini masih planter, belum saya tanam, tapi sudah berbuah. Namanya anggur Brazil, teman-teman. Ini namanya anggur Brazil, ya. Ini buahnya itu manisnya tuh minta ampun. Ini anggur Brazil nih, ya. Ini sehat. Saya nggak pernah pakai semprotan-semprotan yang serem-serem itu. Nggak ada, biarin aja. Tuh, nih, dalamnya tuh kayak gini, teman-teman. Tuh, ini anggur Brazil dan rasanya nih, bismillahirrahmanirrahim. Manisnya banget, gak ada asamnya. Dan Brixnya gua rasa ini sekitar 20-an nih. Enak banget, seger banget. Anggur Brazil, walaupun kecil kita punya. Nah, anggur Brazil ini adalah anggur Brazil yang jenisnya tuh Scarlet. Dimana kita tahu bahwa anggur Brazil jenis Scarlet itu adalah kasta tertinggi dari anggur Brazil. Iya, nggak usah beli atau berangkat ke Brazil, tanam. Nah, sebelahnya ada plum Aussie. Ya belum berbuah, saya belum bisa cerita. Tapi insya Allah nanti saya juga akan punya buahnya. Ini yang tadi ya kelapa, yang nanti akan saya khusus buatkan untuk manggarnya itu saya iris untuk saya ambil niranya, sehingga saya tidak perlu beli gula. Saya tinggal ambil niranya, kita masak jadi gula merah kelapa asli. Nah, sebelahnya ini kita juga ada mangga Kyujai. Memang ini masih di planter, tapi saya pastikan walaupun di planter ini tetap masih bisa berbuah dengan treatment tertentu. Videonya kan banyak saya udah bikin yang seperti itu. Tapi setidaknya cuma makan mangga Kyujai yang nggak harus beli kalau kita punya pohonnya. Kita geser dikit aja. Pepaya adalah pohon wajib di tempat saya. Lalu juga kita ada yang namanya pohon lengkeng lagi nih di sini. Ini lengkeng yang saya tanam adalah New Crystal. Saya proyeksikan tahun depan saya akan makan New Crystal yang tanpa harus beli. Nah, di sini itu tempat nongkrong saya. Tempat saya tuh berpikir, ya Allah, kenapa sih hidup kok enak banget ya. Itu ternyata nih, saya punya yang namanya empang kecil, isinya ikan nila. Nih, ikan nilanya tuh. Nah, tuh. Oh, ya. Mana ikannya? Udah diempanin tadi. Nah, dari ikan nila ini, kita hanya sekali beli, dan kita nggak akan pernah beli ikan nila lagi. Kenapa? Karena ikan nila itu akan selalu beranak pinak, dan kita hanya ambil yang besar-besarnya aja. Jadi kalau mau 3 hari atau 4 hari sekali kita bisa makan lauk ikan nila dan tidak perlu beli lagi, terus ada. Yang penting kita punya kolam ikan nila. Jadi untuk kebutuhan protein kita pun disediakan, tidak harus beli timbang ikan nila. Oke, lanjut. Kita geser sedikit lagi ke sini. Kita juga punya yang namanya buah tin. Buah tin ini walaupun memang masih di planter, belum saya grounding. Kalau memang bisa, kita ada buahnya. Buah tin itu ada buahnya tuh. Padahal saya belum tanam, tetap ada buahnya tuh banyak sekali. Jadi, alah, cuman makan buah tin aja mesti beli. Tanam lah. Kalau memang kalian nggak punya lahan atau memang mungkin sudah di kota susah ya lahannya, kalian bisa tanam di planter bag. Ukurannya agak dibesarin aja biar nanti perakarannya lebih bagus. Walaupun kecil, tidak akan pernah saya buat besar, tapi saya akan selalu tanam pinus. Kenapa? Karena pinus ini bisa dijadikan soda. Kita bisa bikin soda sendiri hanya dengan pohon pinus. Seperti apa caranya? Nanti juga akan saya kasih tahu. Tenang aja, men.
Nah, yang namanya sebelahnya lagi kita juga punya namanya jambu air citra. Jadi kalau memang jambu air citra itu salah satu jambu yang gampang banget tumbuhnya, gampang juga berbuahnya. Kita kalau cuma ngomong jambu citra ya tanam lah, kita nggak usah beli. Tapi di sini karena saya pengen punya varian lain, saya sambungin aja di sini. Saya buat top working ya. Ini adalah jambu air jenisnya Kyojok. Jadi satu pohon ini nanti bisa jadi ada citra, ada Kyojok. Dan apakah di sini bisa di top working yang lain? Ya bisa. Kita bisa satu pohon ada Kyojok, ada citra, ada demak, ada bol, ada apa. Yang penting masih varian jambu. Kita bisa bikin top working satu pohon berbagai varian. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Nah, kalian tahu nggak yang namanya ada pohon, buahnya itu ungu, enak banget kayak anggur, tapi bukan anggur. Namanya tuh juwet. Ini dia pohonnya, namanya pohon duwet. Ya, pohon duwet ini kemarin sudah berbuah. Kan nggak mungkin sekali shooting terus berbuah semua ya, kan ada waktu-waktunya. Nah, kemarin udah sempat berbuah, tapi ternyata sudah nyusul lagi nih buahnya, kembangnya nih, calon buah. Kelihatan kan nih? Nih, ini calon buah duwet ya. Jadi nggak usah beli ke Jawa Timur, di sini juga kita tanam. Kita geser dikit, adalah pohon durian, selalu ada, wajib bagi kita selalu tanam pohon durian. Ini di sini kita juga punya, di samping terong kita punya juga tanam banyak sekali di pojok-pojok itu cabai-cabai di planter bag, ada yang di pollinase, ada di polybag. Ini cabai nih. Jadi kita nggak akan berpikir wah cabai mahal, cabai murah, nggak ada urusan. Nah, untuk sayuran lagi, ini ada aliran-aliran kita buat selokan kecil di bawah untuk drainase. Tapi kita buat cowakan dikit. Ini untuk kangkung. Sekali tanam kita panen terus, kita panen, terubus lagi, panen, terubus lagi. Jadi kalau cuma untuk kangkung kita bikin cah kangkung, tinggal ambil aja. Dan ini sehat sekali ya, karena memang dia tuh betul-betul organik. Kangkung itu nggak diapain, tumbuh teman-teman, gampang banget. Ngapain mikirin pupuk ini, pupuk itu. Bagus aja ada kangkung. Nah teman-teman, itulah kira-kira bagaimana kita itu berupaya untuk bisa memiliki satu ketahanan pangan, dimana dengan lahan yang tidak terlalu besar, kecil lah, 12 x 12 meter ini, kita itu tercukupi dari mulai buah-buahan, sayur-sayuran, lalu kemudian kita juga ada ayam, kita juga ada ikan, kita juga ada tempat untuk ya berteduh, untuk santai-santai. Dan benar-benar ya, saya tuh nggak harus, mungkin saya nggak pernah ya namanya beli-beli buah gitu, karena ya adanya saja. Kenapa ya? Mungkin bulan ini saya makan pisang, besok mungkin kita punya nangka, besoknya mungkin kita punya alpukat, besoknya mungkin kita punya anggur, kita punya apa banyak sekali di sini, jeruk dan lain sebagainya, sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan itu kita sudah bisa terpenuhi. Budget anggaran itu bisa kita gunakan untuk yang lain ya. Dan ini masih beberapa ada lahan-lahan yang mungkin akan saya tanam lagi, tapi saya masih berpikir nih, menurut kalian saya mau tanam apa lagi yang kira-kira asik apa nih? Lu tulis saja di kolom komentarnya, nanti akan saya tanam buat kalian.